Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sampun hadir dan sudah menyempatkan waktu dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jepara, sekolah tercinta kita, dan dengan saya sendiri yang sebagai narasumber dan kita belajar bersama di angkatan guru penggerak angkatan 9. Nah, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa di sini saya sendiri itu masih banyak belajar, tidak bermaksud sama sekali menggurui Bapak atau Ibu guru sekalian, karena memang saya lebih tahu terlebih dahulu, saya belajar lebih dulu tentang materi ini, dan saya ingin menularkan ke Bapak Ibu, ke teman-teman, dan Bapak Erik, terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya untuk bisa berbicara di depan teman-teman. Langsung ke slide pertama, yaitu apa sih budaya sekolah itu? Mengapa budaya sekolah itu penting? Kira-kira apa? Apa sih budaya sekolah itu? Budaya sekolah adalah budaya yang ketika ada adanya suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten dilakukan, sehingga itu akan memberikan suatu dampak atau suatu kebiasaan yang akhirnya akan menjadi suatu budaya di dalam suatu lingkungan. Nah, apa sih pentingnya budaya sekolah itu? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Sebelum kita mengarah ke sana, saya ingin Bapak Ibu guru untuk melakukan peregangan terlebih dahulu, karena sepertinya dari tadi tegang, sudah membahas banyaknya agenda-agenda ke depannya, mungkin sudah mulai tegang. Atas menggapai bintang, Tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, tangan kiri berdoa. Satu jari kanan, satu jari gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kiri ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri ku buat menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Yang dari itu suruh ngasih coba depan. Ada satu, ada 2 yang mau maju. Ayo Bu Juli, satu, Bu Juli. Saat menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Ayo, ini tambah tambahan. 1 jari ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri ku gabung menjadi menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ya, ternyata kita ilmu pada wah, hebat-hebat ya, ternyata Bapak Ibu guru malah lebih semangat daripada yang presentasi. Oke, nanti lagi. Nah,
Sekarang kita lanjut ke budaya positif. Nah, sekarang ini sudah termasuk budaya positif. Memberi semangat, menyemangati, membuat respon positif ke dalam diri sendiri itu sudah termasuk budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Jadi, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita. Yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan tanggung jawab. Nah, budaya positif ternyata itu sudah ada di sekolah kita sebenarnya. Pertama, sholat berjamaah itu sudah termasuk budaya positif. Kemudian budaya 3S, senyum, sapa, dan salam. Itu termasuk budaya positif. Kemudian ada kerja bakti Jumat bersih atau kerja piket setiap hari. Kemudian kita akan mempelajari atau saya akan memberi pemahaman lebih dalam. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah paham dan sudah pernah mendengar, hanya saja mungkin hanya sekedar mendengar tanpa ada pendalaman. Nah, di sini saya ingin memberi pendalaman tersebut ke Bapak Ibu guru. Kita sama-sama belajar tanpa ada masuk mengguru. Yang pertama, kita belajar tentang perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang kelima adalah makna disiplin, nilai-nilai kebajikan. Yang keenam, 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Nah, materinya banyak sekali Bapak Ibu. Jadi, semoga saja ini bisa saya ringkas dengan pemahaman yang bisa Bapak Ibu gampang tangkap. Nah, yang pertama, ini kita praktek terlebih dahulu. Saya butuh 2 orang untuk melakukan praktek ini. Cobalah buka. Jadi ada dua orang. Jadi ada satu yang A, yang B, yang satunya mengepalkan salah satu tangannya. Mungkin ada yang maju, yang satunya B itu tugasnya merayu. Nah, yang A yang mengepalkan tangannya ini dianggap ini adalah ada sesuatu yang berharga. Contohnya salah satu sekarang yang berharga adalah handphone. Mungkin ada handphone, boleh nggak pinjam handphonenya? Saya buka handphonenya. Nah, tapi si perayu, si B ini harus bisa merayu untuk membuka tangan ini, untuk memberikan apa yang dia rasa berharga tersebut. Entah itu dengan hardikan atau membujuk atau dengan apapun, usaha apapun. Nah, contohnya saya ingin satu untuk yang sebagai A, yang B satunya untuk yang merayu. Ada yang mau ini maju? Saya tunjuk aja ya. Yang pintar merayu adalah Pak Udi. Ayo Pak Udi. Yang satunya saya minta. Yang satunya saya minta Bu Septi. Minta tolong Bu Septi. Minta tolong Bu Septi sebentar saja waktunya. Coba pegang handphonenya di sini sambil Pak Udi entah dipukul, diancam, di apa-apa kan terserah monggo. Dipraktekkan. Ayo Bu Septi. Ayo Pak Bu, kemana? Harta atau nyawa? Aku Pak Udi. Ayo Pak Udi, ayo. Di monggo dimulai. Yang laki dulu. Enggak, saya pinjam HP-nya. Kemudian langsung pinjam HP. Jangan, apa gimana? Obat apa maju tanya dulu. Boleh lanjut lah. Ini termasuk dalam pribadi ya Pak, jadi tidak boleh pinjam-pinjamkan ya. Kalau nggak boleh, akan paksa. Dapat apa sih? Oh gitu, oke. Sampai sekali, nggak boleh, harus ada satu. Mungkin dirayu Pak, dirayu dulu. Sebelah kiri boleh, anak bisa lagi. Boleh Pak. Dikasih cilok Bu, Pak. Jajaknya bakso. Ayo. Pakai apa sih? Yang lain Pak. Ya, boleh kan juga pun. Oke, terima kasih tepuk tangan Bu Septi sama Pak Udi. Jadi seperti itu adalah praktek dari Pak Udi dengan Bu Septi. Terima kasih. Jadi kita berpikir bahwa kita itu memiliki hak untuk mengontrol orang lain sama. Ada perubahan paradigma teori kontrol itu menurut penelitian. Jadi ketika ada ilusi bahwa kita itu bisa, yang pertama orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita mengajar anak-anak yang di bawah umur, di bawah usia yang jauh dari kita. Nah, kita merasa bahwa kita itu bisa mengontrol mereka. Kita bisa untuk melakukan
apapun ke mereka, bisa mengontrol masa depan mereka untuk melakukan tindakan apa yang kita minta. Padahal itu semua hanya ilusi. Kalaupun mereka mau melakukan tindakan apa yang kita minta, itu berasal kontrol dari dirinya sendiri. Kita itu tidak ada kontrol untuk mengontrol orang lain. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dulu kita sering sekali Bapak Ibu mendengar bahwa dididik dengan keras akan menjadi orang. Didikan keras akan menjadi orang, padahal itu hanya ilusi Bapak Ibu. Jadi kalau dididik dengan keras, apakah mereka itu mau? Mereka hanya bermindset bahwa ketakutan, aku akan dimarahin, aku akan seperti ini. Itu hanya ilusi saja. Kalaupun mereka mau, itu bukan kontrol dari kita. Oh, aku bisa kontrol anak ini karena dia manut tabe aku. Bukan karena itu Bapak Ibu. Karena memang dari dirinya sendiri mengontrol apa yang mereka mau tindakan. Kemudian yang ketiga adalah guru mengontrol murid. Nah, guru mengontrol murid. Jadi merasa kalau kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Ayo, seperti yang lain masuk kelas, tapi mereka pada bermain di luar. Nah, ketika murid itu mereka melakukan suatu tindakan, itu ya kontrolnya dari si murid. Jadi bukan guru. Guru itu hanya membimbing, menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan apa yang sudah saya terapkan atau apa yang sudah saya paparkan minggu lalu ke Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ini hanya ilusi Bapak Ibu. Jadi maksudnya tidak selalu efektif, ya maaf. Ini penguatan positif tidak selalu efektif. Itu kurang apa? Tidak. Penguatan positif tidak selalu efektif. Jadi ketika kita dikuatkan oleh kamu harus ini, misalkan kamu nanti ini ya, nanti Bapak akan kasih es krim, misalkan seperti itu, dikuatkan. Tidak selalu bermanfaat, dia hanya berlaku sementara saja. Ketika itu pun terjadi, oh dia mau melakukan suatu tindakan yang kita mau, itu hanya berlangsung sementara. Dan penguatan positif tidak selalu efektif dan bermanfaat, itu hanya ilusi Bapak Ibu. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, stimulus respon dengan teori VS teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, semua orang melihat realitas atau kebutuhan kita sama, padahal realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi mungkin Mbak Eli itu kebutuhannya itu handphone, tapi kalau yang lain merasa kalau itu bukan kebutuhanku, handphone itu ya udahlah jadul-jadul nggak apa-apa. Tapi Mbak Eli enggak, Mbak Eli butuhnya handphone yang harus selalu baru karena memang dia mungkin kerjanya harus selalu berada di handphone, ada di situ semua, beda. Jadi kebutuhan itu selalu tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ketika kita melihat sesuatu rumah misalkan, oh kita melihat tamannya, tapi orang lain mungkin melihat furniturnya atau mungkin melihat atapnya, seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, hanya saja tujuan tersebut mungkin barangkali bersifat negatif. Contohnya, si Dimas mungkin membolos ke sekolah, padahal itu bukan suatu perilaku, suatu kesalahan. Kita menilai kesalahan, tapi menurut Dimas itu untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Nah, lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kalaupun Anda terpengaruh dengan orang lain, tetap yang berakhir tujuan terakhir adalah Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian model berpikir menang kalah, bahwa kalau menang itu berarti yang mengontrol itu menang, yang kalah berarti yang dikontrol. Padahal model berpikir menang kalah itu tidak seperti itu. Kemudian makna disiplin itu apa sih? Sebenarnya ada yang bisa berpendapat apa sih sebenarnya makna disiplin? Kalau menurut Bu Ayu, disiplin itu apa? Menurut Bu Ayu, disiplin itu apa? Disiplin itu tepat waktu. Kalau Bu Nan? Benar. Sama sih, tepat waktu. Disiplin itu harus tepat waktu. Oke. Maknanya apa Bu Meka? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Bu Juli? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Padahal makna disiplin itu berarti semuanya harus berhubungan dengan peraturan, aturan, sesuatu yang konkret ya, yang bisa dilihat. Nah, kita lihat makna dari disiplin itu apa? Makna disiplin dari nilai-nilai kebajikan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Yaja Dewantara. Kemudian kalau makna disiplin, ada pelopor lain yang menyatakan Diana ini bahwa disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan peraturan Bapak Ibu, melainkan dari kata belajar. Kalaupun dia awalnya ada peraturan yang menganggap harus berangkat tepat waktu. Nah, ketika dia tidak tepat waktu, kita disiplinkan, kita belajarkan dia bahwa seperti ini loh yang harusnya kita ingin tanamkan ke murid, yaitu tepat waktu, misalkan seperti itu. Jadi lebih ke disiplina itu adalah disiplin yang belajar. Dari kata yang sama dengan disipel yang artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nanti kita bahas motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini bagaimana Bapak Ibu. Yang selanjutnya, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ketika seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebenarnya kebajikan universal itu apa sih? Kebajikan universal itu barangkali ada yang mau membantu saya menunjukkan makna dari kebajikan universal. Bu Aini, kebajikan universal apa, Bu? Kira-kira aja. Malah aku katakan kebajikan universal, hal-hal yang bisa hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan di setiap hari yang bernilai positif. Oh ya, betul sekali. Jadi kebajikan universal adalah kebajikan yang bisa bernilai atau nilai-nilai positif yang sudah tertanam di suatu masyarakat. Contohnya apa? Dia bersifat abstrak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu kan bersifat ini ya, tidak konkret. Ya. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah merupakan proses atau salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Jadi kenapa kok loh? Berarti penghargaan nggak boleh dong? Nanti kita bahas ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. 3 motivasi yaitu ekstrinsik, intrinsik, dan intrinsik. Jadi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tadi ketika ada terlambat, ada Bapak Ibu guru ini berpakaian rapi, tidak ada yang lepas hijab atau mungkin ada yang pakai kotang. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang ada di sini pasti menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi, yang wangi. Itu bukan karena takut dimarahi Pak Erik, tapi untuk menghargai diri Bapak Ibu sendiri, bahwa kalau berpakaian rapi itu memang untuk menghargai diri kita sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi bukan juga karena ingin dipuji murid, ingin dipuji Pak Erik, kok Bu Ayu pakai pakaian baru ya, kayak gitu. Nggak ingin karena dipuji seperti itu, tapi karena memang untuk menghargai diri sendiri. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, seperti itu. Nah, nanti perlahan-lahan anak-anak digeser dari yang awalnya dari motivasi ekstrinsik, kita pelan-pelan untuk melakukan pergeseran motivasi ke motivasi intrinsik, yaitu menanamkan nilai-nilai untuk menghargai diri sendiri. Kemudian contoh kasus penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar anak itu berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ketika anak-anak itu pernah tidak Bapak Ibu guru, ketika anak-anak itu disuruh maju ke depan kelas tapi mereka tidak ada yang mau, atau mungkin siapa yang mau tunjuk jari untuk menjawab, tidak ada yang tunjuk jari, pernah tidak? Sering ya. Tapi ketika dipancing dengan nanti bakalan Ibu kasih reward, nanti bakalan Ibu kasih penghargaan seperti ini, kemudian tiba-tiba suasana kelas jadi ricuh, langsung pada tunjuk tangan semua. Pernah tidak? Pernah. Nah, itu adalah suatu kasus penghargaan, ketika penghargaan itu diberikan mereka hanya tertarik ke penghargaan tersebut. Nah, tidak seperti itu yang kita inginkan ya Bapak Ibu, tapi kita ingin bahwa anak-anak itu sadar dengan diri mereka sendiri untuk nilai-nilai yang ingin kita tanamkan dan bertindak sesuai nilai apa yang mereka percayai. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Nah, apa sih hubungannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bedanya apa? Kira-kira hukuman dan konsekuensi itu apa, Bu? Kira-kira saja. Hukuman itu apa? Pak Udi, hukuman itu apa, Pak? Anak yang melakukan suatu perbuatan yang salah Ya. atau tidak memenuhi aturan, Ya. maka harus kita berikan hukuman. Tapi hukuman itu sifatnya harus mendidik, sehingga anak tidak akan terjadi jera. Oke, baik. Jadi ada hukuman-hukumannya, contohnya apa, Pak? Untuk sementara itu, kalau kita memberikan sanksi kepada anak, ya kita berikan tugas yang semampunya, atau mungkin kita untuk membersihkan ruang kelas, tidak masalah. Oke, baik. Terima kasih, Pak, jawabannya. Sami. Jadi hukuman, misalkan ada anak yang terlambat ke sekolah, kemudian hukumannya membersihkan ruang kelas seperti itu. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi ada yang bisa menjawab konsekuensi itu apa? Bu Juli mungkin. Pak Udi mau menjawab lagi. Bedanya dengan konsekuensi dan restitusi apa? Konsekuensinya, artinya mereka tidak sampai membuat anak itu jera berkepanjangan. Kalau restitusi, Pak? Kalau restitusi itu bersifat pembinaan saja, sehingga tidak ada sanksi yang memberatkan buat anak. Oke, baik. Ya, untuk pemahamannya sudah mulai bagus, Pak Udi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya negatif dan tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Contohnya terlambat dengan tadi membersihkan kelas. Apakah ada korelasinya terlambat dengan membersihkan kelas? Tidak ada hubungannya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Misalkan saya jika terlambat, saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan keesokan harinya akan lebih pagi dengan konsekuensi tadi. Kemudian kalau restitusi itu bukan untuk menebus suatu kesalahan, tapi melakukan suatu tindakan solutif. Jadi contohnya ketika ada anak yang mencoret-coret buku temannya. Nah, apakah nanti dihukum? Pasti tidak. Jadi untuk restitusi itu adalah contohnya mengganti buku temannya yang dicoret-coret tersebut. Nah, bedanya seperti itu. Nah, ini salah satunya dari kalau hukuman itu identitas kegagalan. Jadi kita akan menggeser dari identitas kegagalan menjadi identitas sukses. Contohnya ketika kita menghadik siswa yang tidak mau mengikuti pelajaran di kelas. Ada yang satunya tidur atau bermain, misalkan, "Dimas, kamu tidur terus." Misal kayak gitu. Kemudian kamu di luar belajar di luar, misal kayak gitu. Nah, itu adalah identitas gagal. Jadi dia akan tertanam, "Oh, aku kok kalau salah dihukum sama guruku." Kalau konsekuensi itu tidak. Jadi sesuatu yang terjadi tapi dia itu akan melakukan penguatan dengan jangka waktu yang dalam waktu yang pendek. Nah, kemudian dia kalau konsekuensi sebelumnya sudah ada kesepakatan apa peraturan sebelumnya, mampukah kamu melakukannya? Kalau mampu, kita ucapkan terima kasih dan kita dukung. Kemudian kalau restitusi itu sebagai korban tadi, ada yang mencoret-coret buku temannya, itu akan mendapatkan suatu ganti atau solutif seperti itu. Lanjut, setuju apa tidak ya? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Setuju atau tidak? Dari penjelasan saya tadi, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Betul, setuju ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Betul tidak? Betul, setuju. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Setuju? Betul. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Betul. Restitusi fokus pada solusi. Betul tadi ya, dia ada solusinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setuju. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Betul. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Setuju? Restitusi itu menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Betul semua. Jadi ternyata dengan penghargaan itu malah yang menjadi hukuman. Kok bisa? Berarti nggak boleh ada penghargaan, Bu. Nggak ada penghargaan, Mbak Ella. Nggak ada penghargaan berarti kita salah selama ini. Oh, belum tentu seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk yang pertama, penghargaan sebenarnya itu tidak efektif. Setuju tidak penghargaan tidak efektif? Kalau Bu Nandria gimana? Setuju tidak? Bisa. Kenapa? Bisa sebutkan alasannya, Bu? Contohnya pada anak kecil, anak TK, misalkan anak kecil, kalau Contohnya? tahu ketika Pak putrane Bu Ayu misalkan, kalau ayahnya pergi selalu minta, "Pak, nanti kalau pulang bawain oleh-oleh ya." Itu jadi patokan tuh, itu kalau hadiah kayak gitu. Jadinya anak selalu berharap kalau ayah mau pergi nanti pulangnya bawa oleh-oleh. Nah, contohnya seperti itu. Jadi tidak efektif. Kenapa? Karena dia hanya bersifat jangka pendek tadi, tidak bersifat jangka
panjang. Ketika ada anak yang ayahku pulang harus bawa oleh-oleh, tapi ketika aku akan jadi anak baik ketika nanti ayah pulang bawa oleh-oleh, aku akan jadi anak baik. Tapi ketika ayahnya itu nggak bawa oleh-oleh, dia akan berubah lagi menjadi anak yang tidak baik, karena sebelumnya dia ada iming-imingi, ada motivasi ekstrinsik di dalam hatinya untuk mendapatkan penghargaan tadi atau hadiah. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kok bisa penghargaan kok merusak hubungan? Ada yang paham tidak? Penghargaan kok bisa merusak hubungan? Maksudnya gimana? Iri. Oh iya, betul sekali Bu Juli. Jadi ada yang iri ketika satu anak itu, ya betul. Jadi ketika satu anak dapat penghargaan, misalkan contohnya Bapak Ibu guru lah, semuanya dewasa kita seperti ini juga butuh penghargaan sebetulnya ya. Pak Eri ketika ada Bapak Ibu guru yang berprestasi, misalkan contohnya Bu Septi, wah Bu Septi masuk ini hebat, dapat ini. Tapi ketika ada satu guru yang lain, itu pasti ada yang merasa iri, kok aku enggak dikasih penghargaan, enggak dikasih pujian, ada iri seperti itu. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Betul sekali. Keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa kok penghargaan menurunkan kualitas? Ketika anak-anak kita beri suatu penghargaan, mungkin ada batasan waktu ketika mereka melakukan tugas. Tapi ketika mereka melaksanakan tugas proyek, misalkan Bu Ella bikin video tapi waktunya 1 minggu. Tapi ketika ada anak-anak yang kalau sudah ada 3 hari, nanti Bu Ella bakalan kasih reward, kasih hadiah. Nah, harusnya dia itu bisa kualitasnya lebih bagus ketika 1 minggu mengumpulkan, tapi karena ingin mendapatkan reward, jadi dia asal-asalan mengerjakannya. Yang penting dapat reward, dapat hadiah. Kemudian yang kelima, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Lanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi ya sudah saya singgung. Penghargaan itu efektif jika memang kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian kita bahas apa sih berarti keyakinan kelas dengan hal tersebut. Nah, keyakinan kelas itu akan mendorong adanya suatu nilai yang tertanam pada diri sang anak. Nah, maksudnya keyakinan kelas itu apa sih? Lalu bedanya dengan kesepakatan kelas sama peraturan kelas itu apa? Mungkin ada yang mau membantu menjawab. Bedanya apa? Beda nggak keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, peraturan kelas itu beda apa sama? Beda apa sama? Beda apa sama? Keyakinan sama kesepakatan. Ya, kenapa? Keyakinan kelas, kesepakatan sama peraturan, beda apa sama? Sama. Sama? Kalau Bu Juli sama apa beda? Beda. Beda, oke, bedanya apa? Kalau kesepakatan kelas kan guru dengan murid. Kalau peraturan kelas kan yang membuat guru. Betul, terus? Kalau keyakinan? Keyakinan pribadi. Pribadi, ya betul sekali. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan kelas yang sifatnya kita kerucutkan karena bentuknya suatu abstrak. Kalau kesepakatan kelas itu masih yang konkret. Tidak boleh berbicara ketika guru berbicara misalkan, kemudian tidak boleh terlambat dan lain sebagainya. Kalau peraturan kelas, peraturan itu yang membuat hanya satu pihak. Kalau kesepakatan itu yang membuat adalah 2 pihak. Kemudian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini contohnya Bapak Ibu. Mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara, itu contoh dari kesepakatan atau keyakinan? Mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara. Keyakinan kelas. Kelas apa? Kesepakatan, betul. Kemudian tidak menyela perbicaraan, mengangkat tangan jika ingin berpendapat, datang dan pulang tepat waktu. Itu masuknya kesepakatan kelas. Memakai seragam sesuai jadwal, meminta izin jika akan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu termasuk kesepakatan kelas. Lalu tidak mengganggu teman yang beribadah, tidak menyontek ketika ulangan, membantu teman yang kesulitan, dan berkata sopan santun, itu termasuk kayak kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mempraktekkan suatu kesepakatan kelas, keyakinan kelas, nanti anak-anak pasti akan berpendapat seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu tugasnya adalah mengarahkan. Yang awalnya ada misalkan ada kata yang negatif, tidak. Nah, ini kita ganti menjadi kalimat yang positif, tidak menyela pembicaraan, berarti harus bersikap menghargai atau menghormati orang lain. Kita kerucutkan ke bentuk keyakinan, kemudian saling menyayangi, beriman, bertakwa, kita kerucutkan ke disiplin, bertanggung jawab, menghargai teman. Nah, ini adalah kesimpulan dari kesepakatan kelas tadi berbentuk keyakinan yang berbentuk abstrak.
Lanjut, Ge. Kemudian menciptakan dari hal kecil. Jika kita ingin membuat budaya yang positif, kita harus berbuat dari yang terkecil terlebih dahulu, yaitu dari peraturan kelas. Setelah itu kita buat keyakinan kelas, lebih besar lagi untuk akan terbentuknya suatu lingkungan positif dan akan membentuk suatu budaya yang positif. Nah, untuk melakukan suatu tindakan, anak-anak itu akan termotivasi karena dia kemungkinan akan membutuhkan kebutuhan dasar manusianya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, yaitu pengakuan akan kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, bertahan hidup, yang pertama itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kalau kasih sayang, dan rasa diterima, ada kebutuhan Bapak Ibu atau anak-anak untuk berhubungan atau berkoneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin diakui seperti itu. Jadi aku nggak diajak ya, nah itu kan dia merasa tidak diterima di suatu kelompok. Itu kebutuhannya berarti ada yang tidak terpenuhi. Kita akan membuat bahwa kebutuhan itu harus terpenuhi Bapak Ibu. Penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Ini yang ketiga, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah tadi saya sudah contohkan, oh Bu Aini bisa menggerakkan teman-teman, bisa membuat suatu program yang berhasil, kemudian diakui oleh Pak Erik, oh ternyata guru ini kompeten, seperti itu. Nah itu adalah kebutuhan dasar yang setiap manusia itu butuhkan, karena sebetulnya manusia itu mempunyai dasar ingin diakui Bapak Ibu. Lanjut, kebebasan. Ini maksudnya adalah kemandirian. Dia butuh untuk diakui, untuk mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengidentifikasi. Jadi ada suatu kasus, mungkin ada yang bisa membantu membacakan kasusnya. Kak Afid, mungkin bacakan Kak Afid. Bu Eni, guru bahasa Inggris di SMA Muhammadiyah, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas 11. Dimas. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Dimas yang seringkali usil dan mengganggu mereka, bahkan ketika pelajaran. Ketika Bu Eni mengajar pun ternyata Dimas berlaku seenaknya sendiri dan tidak mau mengikuti pelajaran. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Eni, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dimas melakukan hal seperti itu? Nah, mohon dijawab sekalian Pak. Karena orangnya Dimas terlalu egois. Oke. Lalu Sudah. kalau jenengan di Iya. posisi Bu Eni, apa yang jenengan lakukan pada Dimas? Menghukumnya kah? Mengusirnya kah? Atau dibiarkan? Atau gimana Pak? Kalau diusir, terus apalagi tadi? Diusir, dibiarkan, itu tidak jadi solusi. Atau dinasehati? Nasihati sudah berulang kali. Lalu? Nah, Dibinasakan? boleh seperti itu. Yang penting ada jera dan tidak mengulanginya lagi. Jadi apa? Dikasih hukuman? Bisa. Dihukum ya berarti ya. Oke. Nah, kita lanjut untuk identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Dimas. Jika respon Dimas seperti ini. Nah, kita identifikasi dulu ya Bapak Ibu. Aku lapar, ingin makan. Ketika ditanya, kamu kenapa kok sering jahil di pelajaran, juga nggak fokus, sering main, ganggu temennya. Nah, jawabannya Dimas gini yang pertama. Aku lapar, ingin makan, makanya aku tidak bisa fokus belajar, Bu. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dimas? Makan tadi adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Berarti yang pertama adalah dia ingin dipenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Yang kedua, aku jahilin dia karena aku ingin dekat, akrab dengan dia, Bu. Misal kayak gitu jawabannya. Kira-kira apa? Betul, ingin disayang, ingin akrab. Jadi kebutuhan rasa sayang, ingin di suatu kelompok itu diakui. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan Bu, bisa bikin teman-teman menuruti mauku, karena dia sering jahil, jadinya apapun permintaannya dia dituruti. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin Dimas dapatkan dari perbuatan itu? Apa? Diakui? Betul, atas penguasaan. Jadi dia ingin, aku hebat loh,
ingin diakui penguasaan bahwa dia itu hebat. Kemudian yang selanjutnya, aku bosan pelajarannya hanya menulis dan mendengarkan saja di kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi atau yang tidak dia dapatkan sehingga berlaku seperti itu? Tidak dapat perhatian. Jadi Kak, apa? Bosan? Bosan. Iya, Dia bosan pelajarannya hanya menulis dan mendengarkan saja. Kurang bervariasi, betul. Dia merasa ada kebosanan. Kebosanan itu ingin mencari kesenangan yang lain. Jadi dia ingin bersenang-senang, yang ingin dia penuhi. Yang terakhir adalah aku bosan belajar bahasa Inggris Bu, tapi kalau pelajaran penjaskes saya semangat kayak gitu. Kira-kira apa kebutuhannya yang ingin dia penuhi? Pak penjaskes ini. Betul, dia ingin ada kebebasan untuk memilah jalan hidupnya sendiri, bahwa dia ingin mempelajari tidak mau mempelajari bahasa Inggris kalau pas penjaskes, tapi dia semangat. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah, tadi kalau Pak Afid ketika di posisi Bu Eni itu dia berposisi sebagai penghukum, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, atau teman kira-kira. Dari 5 posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol dalam penelitian ini, ada penghukum, sebagai pemantau, sebagai manajer, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Kalau posisinya Pak Afid tadi, posisinya dia ingin mengontrol si Dimas, ingin mengikuti pelajarannya, tapi dengan cara menghukum. Kira-kira di posisi mana dari kelima ini Pak Afid itu? Penghukum. Betul, penghukum. Nah, ini yang paling dasar sekali bahwa dia adalah penghukum. Nah, dari pemantau, pembuat rasa bersalah, dia ingin membuat rasa bersalah dia. Kemudian teman. Nah, teman ini sepertinya, kamu kok kayak gitu terus toh, tak ajar mesti sukanya main. Kamu nggak kasihan po sama saya, sama Bu Ella, sama Bu Eni. Nah, mengajak seperti itu seperti teman, tapi jangan terus-terusan gitu Ibu, Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap memposisikan kita untuk tetap menjadi panutan oleh murid-murid kita. Jadi yang paling baik adalah di sini adalah posisi manajer, sehingga kita itu bisa membuat anak-anak itu membuat solusi atas kesalahan atau atas tindakan yang mereka lakukan sendiri. Pada posisi-posisi tersebut nanti kita praktekkan pada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama ini adalah segitiga yang ini menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah menstabilkan identitas, nanti proses selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah untuk menanyakan suatu keyakinan. Nah, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Caranya gimana? Nah, ini menstabilkan identitas ketika contohnya ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh anak. Jadi ada teman-temannya berkerumun, kemudian kita langsung herdik dia. Kamu, Afid, ngomong mulu. Misal kayak gitu, misal ya Bapak ya. Ini contoh. Iya Bu. Tadi contohnya Ibu Pak. Nah, itu menstabilkan identitas. Tapi lebih baik menstabilkan identitas itu ketika tidak di depan teman-temannya. Nah, sehingga dia itu tidak merasa, oh aku kok ya bersalah. Pak, aku disalahin terus saya sama Bu Ella ya, misalnya seperti itu. Nah, kita harus di belakang mungkin bisik-bisik, kemudian disuruh menemui Bu Ella. Kemudian lanjut, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kata-kata yang bisa dipakai untuk menstabilkan identitas. Kamu untuk melakukan seperti itu, saya tahu. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Kemudian kata-katanya yang lain, ciri-cirinya adalah kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu ini tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Setelah distabilkan dulu identitasnya, kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, seperti itu. Padahal kamu bisa jingkrak-jingkrak loh, misal kayak gitu. Tapi kamu tidak melakukan, hanya berbicara bisik-bisik ke temanmu. Tapi kalau bisa jangan dilakukan. Nah, seperti itu proses yang aku salah, tapi ternyata aku nggak terlalu fatal, kesalahannya masih bisa diperbaiki. Dia masih ada harapan untuk memperbaiki. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, tadi sudah membahas tentang keyakinan kelas. Ketika ada yang melanggar,
aku ngomong sama teman-temanku di sampingku, padahal ada bapak ibu guru yang sedang menerangkan pelajaran. Berarti apa sih yang kamu langgar dari keyakinan kelas? Kira-kira apa misalnya seperti itu? Adalah tidak menghargai orang lain. Betul, itu adalah salah satu tidak menghargai orang lain. Jadi ketika ada keyakinan di dalam diri, oh itu adalah pelanggaran, itu salah, bahwa itu melakukan kesalahan, kita bisa memperbaikinya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini kata-kata yang bisa kita pakai untuk menanyakan keyakinan. Lanjut, kenapa restitusi itu penting? Kira-kira apa? Kenapa kok restitusi itu penting? Kenapa? Mungkin ada yang bisa jawab. Bu Juli ya? Apa Pak Udi? Pak Udi, pertama. Aja, Bu. Yang lain aja. Yang lain dulu. Bu Juli. Rasa bersalah menguras energi. Kenapa rasa bersalah kamu menguras energi? Akan mikir. Nah, rasa bersalah itu menguras energi daripada kita itu memojokkan siswa. Kamu itu salah, kamu itu berbuat salah, kamu daripada kita menanamkan rasa bersalah ke siswa, menanamkan rasa aku tidak bisa memperbaiki salahku, kalian mohon maaf, bu guru memojokkan si murid. Nah, itu hanya menguras energi. Akan lebih baik energi kita salurkan ke membuat suatu solutif. Oh, kamu salah, jadi jangan dilakukan lagi ya, besok harusnya kamu gimana. Nah, bisa bertanya seperti itu. Kemudian ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Nah, ketika sudah dihadik di depan teman-teman, kamu tukang telat, berarti jadi dicap tukang telat, ya udah aku telat terus aja nih gitu. Nah, akhirnya seperti itu tertanam di diri siswa. Akhirnya seperti itu. Kemudian perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Adrenalinnya tinggi. Nah, ini adalah demonstrasi kontekstual ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu untuk menonton contoh dari yang saya lakukan di kelas saya. Nah, ini ada kasus pertama. Vina dan Naila pada jam istirahat terlihat sedang masuk kelas. Di kelas ada teman-teman lain yang sedang asik dengan kegiatannya sendiri, termasuk Zaki. Nah, Zaki tengah mainkan handphonenya dan berusaha dipinjam oleh si Naila. Jangan lupa, besok pagi selalu ke Jepara. Beli kopi ke Pak Uci. Dia nggak bisa kopi. Nah, ini memaksa. Nah, itu adalah video contoh praktek restitusi atau budaya baik yang bisa Bapak Ibu coba lakukan juga terhadap murid-murid kita nanti. Atau tidak hanya murid lah, Bapak Ibu punya putra, punya putri, punya anak di rumah atau teman, itu bisa dipraktekkan dengan mereka. Nah, ini. Satu lagi. Terakhir. Perasaan saat ini kita akan melakukan refleksi setelah mempelajari atau setelah berdiskusi bersama-sama mengenai budaya positif. Perasaan saat ini bagaimana? Senang. Terus? Bu Ayu, alhamdulillah lega. Kemudian perasaan Bu Nandria gimana setelah mengikuti acara? Bahagia. Senang sekali. Kenapa senang? Gembira. Sudah dikasih solusi yang terbaik. Jadi perasaannya senang ya, alhamdulillah. Boleh. Seandainya setelah anaknya mengambil kedipnya tadi contohnya nggih. Nah, kita sudah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Ya. Terus anak itu melakukan kesalahan yang sama lagi berulang-ulang seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, pertanyaan yang bagus oleh Bu Eni. Ketika kita sudah melakukan restitusi, kemudian anak-anak itu masih melakukan kesalahan yang sama. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu ya mengingatkan kembali tentang keyakinan dan kembali melakukan restitusi. Restitusi dilakukan berulang-ulang kali sehingga sampai tertanam nilai-nilai kebajikan tadi.
Sehingga ketika dia itu sudah tidak tertarik atau tidak mengharap adanya motivasi ekstrinsik, tapi sampai kita geser dari identitas kegagalan menjadi identitas yang sukses, dari yang awalnya hanya melakukan suatu tindakan atas dasar motivasi ekstrinsik tadi, kita geser pelan-pelan ke tadi dengan cara segitiga restitusi untuk menanamkan motivasi intrinsiknya, dan itu memang kita lakukan berulang-ulang. Namun ini memang hal yang paling tersulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang itu tidak dilakukan satu kali langsung berhasil, tapi kita memang harus melakukan terus berulang-ulang kali, konsisten, kemudian dengan kesabaran. Saya yakin Bapak Ibu guru kita semua bisa melakukannya. Seperti itu. Itu jawaban saya Bu Eni. Mungkin ada tambahan. Untuk diterapkan gitu. Anak-anak kita sih, anak-anak kita kan luar biasa. Ya, betul. Kelas 11, kelas 10 mungkin beberapa sebagian aja yang nggak sering masuk kelas. Kelas 11 juga sebagian. Ini yang amazing kan kelas 12. Hampir separuh sendiri yang yang sering absen. Nah, itu bagaimana? Yang pertama kali memang kita awalnya itu harus memaksakan. Pertama memang tidak langsung bisa anak ini tertanam dengan segitiga restitusi itu langsung menanamkan motivasi intrinsiknya. Tapi memang kita pertama kali yang sebagai dasar itu dari awal ekstrinsiknya tadi, mungkin dengan hukuman peraturan sekolah tetap kita adakan. Hanya saja untuk anak-anak yang khusus, anak-anak yang spesial seperti anak-anak sekolah kita seperti ini, itu bisa dijalankan lebih ketat, sehingga yang awalnya itu terpaksa, kemudian ketika sudah mereka terbiasa, kemudian kita geser ke segitiga restitusi tersebut seperti itu. Jadi solusi yang bisa saya berikan adalah untuk peraturan atau motivasi ekstrinsiknya itu diperketat, peraturannya diperketat, hukumannya ada dijalankan terlebih dahulu seperti itu Bu Aini. Tapi mungkin untuk kedepannya barangkali ada masukan, kita bisa diskusi lagi. Gimana? Yang kelas 12 itu yang capek. Nah, itu jenengan berarti sudah melakukan segitiga restitusi sebetulnya. Itu sudah melakukan tanpa kita sadari. Sebenarnya kita itu Bapak Ibu guru sudah melakukan segitiga restitusi, tapi hanya mungkin sebagai 5 posisi tadi. Mungkin tidak secara utuh, mungkin hanya sampai menstabilkan posisi, atau mungkin sampai ke validasi tindakan yang salah, tapi tidak sampai mencari solusi. Atau mungkin sudah mencari solusi tapi tidak dipantau. Ada 5 posisi kontrol tadi. Sebenarnya Bapak Ibu guru itu saya yakin sudah mempraktekkan segitiga restitusi walaupun tidak secara utuh. Kemudian refleksi yang kedua adalah kita lanjutkan refleksinya. Setelah mengikuti materi atau pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa titik-titik Bu Nandri. Apa Bu? Memberikan solusi setiap ada permasalahan, jangan menunda-nunda. Oke, memberikan solusi. Yang memberikan solusi siapanya Bu? Gurunya apa muridnya? Gurunya. Gurunya memberi solusi. Iya. Oke, baik, betul sekali. Gurunya memberi solusi tapi dengan cara mengarahkan. Jadi kita ajak mereka berpikir, kita ajak mereka untuk bertanggung jawab atas kegagalan atau perbuatan salah yang mereka perbuat. Kemudian yang terakhir, target saya selanjutnya adalah titik-titik ini. Titik-titik apa rencana selanjutnya setelah Bapak Ibu melakukan memahami pengimbasan, Melakukan segitiga restitusi. Oke, jadi ketika nanti Bu Juli ada menemukan anak didiknya, nanti akan mempraktekkan segitiga restitusi ya. Baik, itu saja sekian dari saya pemaparan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.